warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan uraian tentang adab orang yang berilmu. Kita pasti tak asing dengan kalimat seperti ini. Orang yang beradab sudah pasti berilmu, tapi orang yang berilmu belum tentu beradab. Kita ketahui perbedaan manusia dengan binatang adalah akal dan ilmu. Tapi yang lebih tinggi tingkatan daripada akal atau ilmu yaitu adab atau akhlak. Makanya seberapapun banyak ilmu yang diperoleh, jika tidak disertai dengan adab yang baik, akan menjadikan seseorang itu berperilaku seperti binatang. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu pentingnya kita mengetahui adab orang yang berilmu. Kriteria orang yang berilmu itu ada 3 tingkatan. Yang pertama ada muqallid. Muqallid ini orang yang ilmunya masih sedikit, dia mengikuti suatu ulama tanpa tahu dalil atau dasarnya, sehingga kalau ada kerancuan hukum atau dalil, dia belum boleh berfatwa. Yang kedua ada muttabi. Muttabi ini orang yang sudah memiliki ilmu dan sedang menuntut ilmu. Dia mengikuti suatu ulama, tahu dasarnya atau dalilnya, sehingga ia yakin kepada ulama tersebut. Yang ketiga ada mujtahid. Mujtahid ini orang yang ilmunya sudah mendalam, dan jika ada kerancuan hukum atau dalil, ia harus berfatwa. Seseorang yang berilmu harus memiliki adab yang secara zahir mencerminkan ilmunya. Lantas apa saja sih adab-adab orang yang berilmu? Ada 5 adab orang yang berilmu. Yang pertama, janganlah kamu menyombongkan diri. Orang yang berilmu jika sudah sombong ini salah besar. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tamshi fil ardi marohan innaka lan tahriqal ardo walan tablughal jibala tula. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena kamu tidak dapat menembus bumi dan tidak dapat menjulang seperti gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37. Allah memberikan sindiran kepada orang-orang yang sombong, sombong dalam harta, sombong dalam tahta, sombong dalam ilmu. Apapun yang disombongkan, maka akan ada yang lebih dari apa yang ia sombongkan. Itulah makna tersirat dari ayat tersebut. Adab yang kedua adalah menjaga ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Afatul ilmi nisyanu wa idatuhu antu hadisa bihi ghairu ahli. Bencananya orang yang berilmu adalah lupa dan membicarakannya kepada yang bukan ahlinya. Hadis Ibnu Abu Sayyibah. Sungguh merugi bagi orang-orang yang tidak menjaga ilmunya. Ada 2 cara untuk menjaga ilmu. Yang pertama adalah menulis. Ilmu yang tidak ditulis bagaikan unta di padang pasir yang luas. Ilmu itu akan cepat hilang atau lupa. Yang kedua ada murojaah. Murojaah caranya adalah hafalan atau mengoreksi yang salah dan yang kurang. Hadirin wa hadirah rahimakumullah. Adab yang ketiga adalah mengamalkannya. Semaksimal tingkatan seseorang yang berilmu adalah mengamalkannya, karena sungguh orang yang mengamalkannya adalah orang yang benar-benar menjaga ilmunya. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim, idza mata insanun qata'a amaluhu illa min salasati min shadaqatin jariyati wa ilmin yuntafa'u bihi wa walidin sholihin yad'u lah. Jika seseorang meninggal dunia, terputuslah semua amal kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang diamalkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah amanah dalam menyampaikan. Seseorang yang berilmu dilihat dari cara ia menyampaikan ilmunya harus amanah, sehingga sifat amanah ini menjadi tolak ukur bagi para ulama dalam menentukan ia berilmu atau tidak berilmu. Adab yang kelima adalah lemah lembut dalam menyampaikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah telah merahmatkan kepada Rasulnya hati yang lemah lembut, sehingga umatnya dapat menerima apa yang dikatakan Rasulnya. Maka umatnya akan menjauhi yang mungkar dan mendekati yang ma'ruf.
Allah juga telah menjadikan tutur kata Nabi Muhammad SAW terasa sejuk dan lembut, karena nantinya umatnya akan betah berlama-lama kepada Rasulullah SAW. Demikianlah adab-adab untuk orang yang berilmu yang saya jelaskan barusan hanya sebagian kecil, masih banyak terdapat di Al-Quran atau hadis. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Semoga ilmunya berkah, menjadi lentera di alam barzah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.